Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah wa nusallim ala rasulil karim amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin jamaah salat subuh berjamaah yang dimuliakan Allah SWT. Lagi dan lagi kita bersyukur pada Allah yang senantiasa tidak pernah putus-putus memberikan kita nikmat yang begitu banyak, terutama nikmat iman dan Islam. Kemudian salam serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang asbab daripada perjuangan beliau sehingga kita mencicipi namanya nikmat iman dan Islam. Hadirin, bahwa kita hidup di dunia ini terkait dengan kehidupan orang-orang terdahulu, dan adanya kita beriman di sini ini semata-mata jasa daripada orang-orang terdahulu. Diceritakan dalam surat Al-Maidah ayat 27 ketika terjadi korban yang pertama, yaitu korban yang oleh Habil dan Qabil, ya. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Watlu alaihim, Rasulullah disuruh menceritakan kepada orang-orang naba abnai Adam, yaitu dua anak Adam. Idh qarraba qurbanan, ketika dua anak Adam berkorban. Fatuqbila min ahadihima, kemudian salah seorang korbannya diterima, walam yutaqabbal minal akhar, dan korban yang lain tidak diterima. Qabil ini seorang petani. Qabil seorang petani, maju pertaniannya. Habil seorang peternak, dia ngangon kambing, ya, kambingnya banyak. Dan terjadilah perselisihan, ya, masalah perempuan biasa, ya. Yang pengen, ya, Qabil punya saudara kembar lebih cantik, Habil kurang, ya. Akhirnya Qabil nggak mau nikah dengan saudaranya si Habil, karena harus kawin silang. Maka, ya, ditantang dengan berkorban. Kalau yang korban itu yang diterima, maka sesuai dengan aturannya. Kalau Qabil yang diterima, maka ikut daripada keinginan Qabil, nikah dengan saudara sendiri. Kalau Habil yang diterima, berarti pernikahannya Habil dengan saudaranya Qabil. Akhirnya dilakukan. Ya, karena si Qabil ini dia ini sayang berkorban, maka dia pilih sayuran yang buruk-buruk untuk dikorbankan pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Habil dia cari kambing kibas, kambing yang besar, kambing Arab, ya, yang paling bagus untuk dikorbankan pada Allah Subhanahu wa taala. Taruhlah korban di depan di batu besar, tiba-tiba apa yang terjadi? Korbannya Qabil ditiupkan angin sehingga ditolak. Sedangkan korbannya Habil Allah angkat ke langit sampai ke mana? Sampai disimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, selesai. Ya, ceritanya sampai situ, ya, nanti terjadi pembunuhan, ya, kita selesaikan sampai situ. Dan korban yang kedua yaitu korbannya Nabi Ibrahim, yaitu di surat As-Saffat ayat 102, ya. Falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajidni insyaallah minas sabirin. Falamma aslama wattallahu lijabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu birribhin azim. Jadi Nabi Ibrahim meninggalkan Nabi Ismail. Nabi Ismail ditinggalkan selama 13 tahun. Kembali sudah besar, ya. Sehingga falamma balagha ma'hu saya, Nabi Ismail sudah menuju masa remaja, ya. Dia sudah naik kuda gagah, ya. Maka Nabi Ibrahim suka, ya. Sedangkan Nabi Ibrahim Khalilullah kekasih Allah. Apa itu Khalilullah? Kan ada Habibullah, ada Khalilullah. Bedanya kalau Habibullah, Allah mencintai, ya, mencintai. Ya, pokoknya Allah menciptakan Nabi dicintai oleh Allah. Kalau Khalilullah itu orang yang berkorban untuk kekasih sampai akhirnya cintanya diterima. Ya, Nabi Ibrahim berkorban sampai akhirnya Allah menjadikan wattakhadha lahu khalila. Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya dengan pengorbanannya. Kalau Nabi itu Allah ciptakan, Allah cinta.
Itu bedanya Habibullah dengan Khalilullah. Khalilullah ini berkorban. Lah ketika dia memeluk Nabi Ismail, di hatinya ada rasa cinta, maka Allah tes cintanya. Maka dites apa dengan apa? Dengan disuruh menyembelih Nabi Ismail. Ya. Ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anak kecilku, sesungguhnya aku melihat dalam tidurku, dalam mimpiku untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Maka apa kata Nabi Ismail? Ya abatif al-matu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya, wahai bapakku, kerjakan. Kalau memang itu perintah Allah, satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatkan saya termasuk golongan orang yang sabar. Falamma aslama wa tallahul jabin. Akhirnya mereka kedua, ya, singkat cerita, mereka betul berpasrah, aslama wa tallahul jabin, dan diletakkanlah Nabi Ismail di pelipisnya untuk disembelih. Ya, ketika disembelih maka itu tidak mampu disembelih, sampai dicoba lagi, diasah lagi disembelih, enggak bisa sampai ketiga kali. Begitu disembelih, ternyata apa yang terjadi? Bergantilah itu, ya, kepalanya Nabi Ismail dengan kepalanya apa? Kambing kibas. Ya, wa fadainahu bidzibhin azim. Kata Allah, aku ganti kepala Nabi Ismail bidzibhin azim, dengan kibas yang besar. Ya, itu kibasnya siapa itu? Itu adalah kibasnya Habil. Ya, dalam kisah itu adalah kibasnya siapa? Kibasnya Habil. Jadi ternyata pengorbanannya Habil itu enggak sia-sia, Allah simpan. Ya, Allah simpan, kemudian Allah tukar, ya, kibasnya itu dengan pengorbanan Nabi Ismail. Akhirnya semenjak itu apa yang terjadi? Pengorbanan yang lebih besar. Ya, wa basyara bi Ishaq nabiyyan minas salihin. Allah beri kabar gembira lagi Nabi Ibrahim dengan Nabi Ishak, dan Allah ja'alna dzurriyyatahu, dan Allah menjadikan keturunan-keturunannya sebagai para nabi. Maka dikatakan Nabi Ibrahim itu Abul Anbiya, ya, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dengan pengorbanannya akhirnya, ya, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak menjadi nabi, kemudian dari Nabi Ishak terus jadi nabi, kemudian dari Nabi Ismail menjadi orang Arab dan menjadi nabi akhir zaman sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengorbanan itu tidak sia-sia, ya. Dan sedekahnya atau pengorbanan Habil itu Allah jaga, dan Allah menjadikan ganti daripada pengorbanan Nabi Ismail. Dan pengorbanan Nabi Ismail, pengorbanan Nabi Ibrahim tidak sia-sia, sehingga Allah jadikan keturunan-keturunan jadi umat-umat pilihan. Bahkan ada satu catatan oleh satu profesor dari UNER, Profesor Manaham Ali, ya, dia itu meneliti, ternyata orang Indonesia ini masih keturunan Nabi Ismail dari jalur Prabu Sirkil. Prabu Sirkil ini punya anak namanya Aji Saka, ya, Aji Soko. Ya, Prabu Sirkil ini masih keturunan Nabi Ismail. Maka tidak heran orang Indonesia itu mudah sekali mendapatkan hidayah, karena, ya, gennya, DNA-nya itu DNA pejuang. DNA-nya ini DNA orang yang berkorban, maka tidak sia-sia. Tidak ada nabi setelah Nabi Ibrahim kecuali dari keturunan Nabi Ismail. Begitu juga oleh Ansor, kaum Ansor. Ini ada kisahnya, itu kisah Raja Tuba. Saya membaca dalam kitab Tuhfatul Ashraf. Dalam kitab Tuhfatul Ashraf ada kisah nama tentang Raja Tuba, yaitu Raja Yaman. Raja Tuba ini beragama Nasrani, termasuk Nasrani yang taat. Dia akhirnya memutuskan untuk jalan-jalan pelesiran, ya, untuk mengelilingi negeri-negeri, ya. Akhirnya dia membawa beberapa pasukan, termasuk orang-orang alimnya, ya, orang-orang alimnya daripada Raja Tuba. Maka Raja Tuba ini jalan terus sampai dia ke Mekah. Ya, sepanjang jalan, karena dia seorang raja, banyak pengawalnya, sehingga banyak yang memuliakannya. Sampai di Mekah, orang-orang Mekah pada cuek, nggak ada yang memuliakan, sehingga akhirnya Raja Tuba lagi kesel, dia jengkel kepada orang Mekah. Dia tanya orang situ, kenapa kok pada cuek dengan raja? Ternyata mereka memuliakan Ka'bah. Ya, ada satu Ka'bah, ya, rumah Allah, di situ dimuliakan, sehingga kalau orang-orang, ya, orang-orang datang, ya, dicuekin aja sama orang Mekah. Kebiasaan orang Mekah dulu. Akhirnya Raja Tuba marah, dia mau menghancurkan Ka'bah. Kalau begitu saya akan hancurkan kemuliaan mereka, ya. Maka mulailah Raja Tuba itu berkeinginan menghancurkan Ka'bah. Mulai saat itu dia sakit kepalanya sakit, berobat nggak bisa sembuh. Sampai ada satu tabib bilang, Raja,
ini kayaknya penyakit kamu ini nggak ada di mana-mana obatnya, adanya cuma di diri kamu, adanya di otak kamu ini. Raja pengen apa sih ya, punya keinginan apa sehingga kok ya di otak raja ini diserang penyakit yang tidak bisa sembuh. Raja tua mengatakan, saya ini kesel sama orang Mekah, saya mau hancurkan Ka'bah. Maka kata orang pinter itu bilang, kalau begitu raja urungkan niatnya, karena itu Ka'bah adalah milik daripada Tuhan semesta alam, jangan coba-coba untuk dihancurkan. Maka Raja Tuba bertobat, dia mengurungkan niatnya. Apa yang terjadi? Langsung tiba-tiba penyakitnya hilang. Akhirnya setelah dari Mekah, Raja Tuba itu beralih untuk berjalan sampai Yasrib. Dulu bukan Madinah, Yasrib. Yasrib ini tempat celaka artinya. Seperti kisah Nabi Yusuf, la tasriba alaikumul yaum. Tidak ada kecelakaan wahai saudara-saudaraku pada hari ini. Jadi Yasrib ini ya tasrib, dari kata tasrib, sarraba yustarribu tasrib. Artinya apa? Yasrib ini tempat celaka. Kenapa? Karena Yasrib ini banyak penyakit di situ. Bahkan Sayyidina Abdullah yang bapaknya Nabi, kemudian ibunya Nabi pun dari Yasrib ya, meninggalnya sakit ya, karena ini memang daerah pandemi lah orang bilang. Akhirnya mereka sampai di Yasrib. Lah ketika sampai Yasrib, sudah melihat keadaan kota Yasrib, kemudian Raja Tuba ingin balik lagi ke mana? Ke Tuba atau ke Yaman. Sehingga beberapa pengikutnya nggak ada yang mau balik. Ditanya, kenapa kalian nggak mau balik? Maka kata pengikutnya, wahai Raja Tuba, saya baca dalam kitab-kitab kita ya, bahwa nanti Nabi akhir zaman tempatnya di sini nih, hijrahnya di Madinah, ya, hijrahnya di Yasrib. Maka kami ya ingin menunggu Nabi akhir zaman. Saya nggak akan balik. Akhirnya banyaklah pengikutnya nggak mau ikut Raja Tuba. Maka kata Raja Tuba, kalau begitu saya akan surat. Saya akan tulis surat ya, untuk tolong sampaikan kalau nanti Nabi akhir zaman sudah sampai, sampaikan salam dari Raja Tuba. Maka Raja Tuba nulis, ana Tuba al-awwal malikul ardi amantu bika wa ma ji'tu bihi, kata Raja Tuba dan seterusnya. Ana Tuba, saya ada Tuba al-awwal, Raja Tuba yang pertama, kata Raja Tuba. Malikul ardi, aku adalah rajanya di bumi ini ya. Kata si Malik Tuba, wa amantu bika, saya beriman kepada engkau Nabi akhir zaman, wa ma ji'ta bihi, dan apa-apa yang engkau bawa, kata Raja Tuba. Tolong sampaikan. Iya, katanya. Berangkatlah Raja Tuba. 1 tahun kok Nabi akhir zaman enggak ada. 2 tahun, sampai itu akhirnya pengikut Raja Tuba meninggal semua. Itu belum ada Nabi akhir zaman. Sampai tuh surat itu terus diwariskan, nanti sampai ke siapa? Sampai ke sahabat Abu Ayyub Al-Ansari Al-Ash'ari. Ya, marga Ash'ari ini marga Arab Yaman, bukan orang Arab asli dia, bukan Arab Madinah, tapi Ash'ari ini marga Arab Yaman. Nanti Abu Ayyub, sahabat Abu Ayyub Al-Ansari Al-Ash'ari, dialah yang memegang surat dari Raja Tuba. Ya, di situ. Jadi orang Ansor adalah keturunan orang-orang yang memang dari dulu kakek-kakeknya itu pengen menjadi penolong Nabi akhir zaman. Jadi wajarlah mereka jadi umat pilihan. Hadirin, jadi di Madinah itu, ya, Yasrib pada waktu itu ada satu kabilah besar namanya Aus dan Khadraj. Suku Aus dan Khadraj. Suku yang tadinya adik kakak nih. Kemudian turun-temurun mereka jadi bertengkar, dan pertengkarannya ini enggak selesai-selesai, perang saudara. Ya, kemudian suku Aus dan Khadraj ini dia punya sekutu orang Yahudi. Ya, suku Aus ini dia didukung oleh Bani Quraisyah, Yahudi Bani Quraisyah. Kemudian suku Khadraj ini didukung oleh 2 kabilah besar Yahudi di Madinah, yaitu Bani Nadir dan Bani Qainuqa. Sehingga ketika perang, akhirnya karena didukung lebih banyak Khadraj daripada Aus, sehingga Aus kalah, suku Aus ini kalah, sering terjadi kekalahan. Ya, dan kerjanya Yahudi dari zaman dulu, ya, dia itu menolong Aus dan Khadraj itu tujuannya untuk jual senjata. Jadi kalau masih ada perang, berarti kan senjatanya laku. Dia bikin senjata, nanti dikasih dipanas-panasin, kompor-komporin, perang lagi, nggak berhenti-berhenti. Sehingga akhirnya Aus ini mengirim utusan ke Mekah, untuk minta bala bantuan pada tahun 10 kenabian. Ya, menjelang daripada hijrahnya Nabi SAW. Sampai di Mekah, utusannya itu
Iyas bin Mu'az dan Anas bin Rafi. Iyas bin Mu'az dan Anas bin Rafi. Ternyata Iyas bin Mu'az sampai di Mekah dia tertarik dengan apa yang diomongin Nabi lagi dakwah, sehingga akhirnya dia terkesan dengan omongan Nabi, tapi bantuan tidak dapat karena orang musyrikin juga lagi kerepotan, sehingga dia menolak daripada membantu suku Aus. Alkisah baliklah itu Iyas bin Mu'az dan Anas bin Rafi, ya, sehingga disitulah mulai disebarkan dia cerita tentang Nabi akhir zaman, sampai akhirnya setiap ada haji, ya, orang-orang Madinah sebagian ada yang mendengarkan Nabi, sampai diutuslah seorang sahabat bernama Mus'ab bin Umair, yang pertama delegasi pertama untuk berdakwah di Madinah. Akhirnya Madinah pun masuk Islam, ya, masuk Islam. Nabi hijrah. Ketika Nabi hijrah, suku Aus dan Khazraj ini, ya, karena dia masuk Islam, banyak yang masuk Islam, mereka pun dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka tidak ada lagi yang berperang. Yang rugi siapa? Yang rugi adalah Yahudi, karena enggak lagi bisa jual senjata. Selesai ya. Akhirnya dia kesel sama Nabi, sehingga ya apa istilahnya, Bani Nadir ini membuat masalah dengan Rasulullah. Ya, suatu saat pernah ada perempuan lagi di pasar gitu, itu sarungnya roknya itu disangkutin, sehingga begitu berdiri itu sobek, kelihatan auratnya. Akhirnya dipukulin lah itu yang melakukan pelecehan seksual terhadap seorang sahabiah, dipukulin sampai mati itu karena melakukan pelecehan seksual, sehingga akhirnya itu sahabat ada yang digebukin sama orang Bani Nadir, ya, sampai mati. Nabi nggak terima, ini melanggar perjanjian. Yang terjadi apa? Pengusiran apa? Pengusiran suku Bani Nadir. Ketika dia diusir dari Madinah, mereka tidak terima, maka mereka pindahlah ke Khaybar, ya, sekitar 150 km daripada Madinah, itu namanya Khaybar. Di situ ada benteng-benteng besar. Disitulah kumpul mereka Yahudi. Disitulah mereka buat makar untuk menghancurkan Nabi, bahkan untuk membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akhirnya Nabi pun, ya, Nabi bersepakat dengan sahabat ini nggak bisa dibiarkan. Mereka selalu merongrong, maka mereka itu ikut terlibat dalam, ya, perang untuk menghancurkan sahabat di Madinah. Akhirnya Nabi dengan sahabat selama 2 minggu datang ke Bani Khaybar, ya, suku Khaybar, ya, di benteng Khaybar selama 2 minggu. Akhirnya orang Khaybar pun yang terjadi apa? Kalah, kemudian diusir, harta rampasannya dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hikmahnya apa? Hikmahnya adalah orang-orang penolong agama Allah itu pasti berasal daripada orang-orang nenek moyang yang penolong agama Allah, ya. Dan kita juga ini alhamdulillah Islam, karena nenek moyang kita kemungkinan besar adalah orang yang dulu penolong agama Allah. Akhirnya Al-Kisah Rasulullah dengan kemenangan besar, Rasulullah SAW baliklah ke Madinah. Nah, sebelum sampai di Madinah, waktu udah terlalu larut, sehingga Rasulullah SAW memutuskan untuk berkemah, ya, Ketika memutuskan berkemah, Rasulullah khawatir. Kata Rasulullah, wahai Bilal, saya khawatir ini kita nanti ketiduran, kita tidak bisa sholat subuh. Bagaimana ini? Maka kata Bilal, yang kita bacakan hadisnya, haddatsana Imran ibnu Maisarah qala haddatsana Muhammad ibnu Fudail qala haddatsana Husain ibnu Abdullah ibnu Abi Qatadah an abihi qala sirna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis diriwayatkan daripada Imran dari bin Maisarah, telah menceritakan Muhammad bin Fudail, telah menceritakan Husain daripada Abdullah bin Abi Qatadah dari bapaknya, berkata bapaknya, ini hadis Bukhari, kami berjalan bersama Rasulullah SAW dari perang Khaybar, pulang daripada peperangan Khaybar, lailatan pada waktu malam. Faqala ba'dul qaum, maka berkatalah sebagian kaum, lau arrasta bina ya Rasulullah, hendaklah engkau istirahat bersama kami ya Rasulullah. Qala, maka Rasulullah berkata, akhafu, aku khawatir, alla tanamu anis salati, ya, kamu ini semuanya ketiduran semua daripada solat, ketinggalan solat. Qala Bilal, maka berkata sahabat Bilal, ana uqizukum, ya Rasulullah, saya siap, saya akan menjadi hirosah, saya akan apa istilahnya, ya, jagain kalian semua, saya nggak akan tidur
akan bangunkan kalian semua. Fattaja'u, maka akhirnya karena udah dijanjikan oleh sahabat Bilal, Rasulullah dengan para sahabat yang lain tenang. Ya tenang, mereka pun tidur dengan lelap ya. Tidur dengan lelap. Kemudian apa yang terjadi? Ya wa asnada Bilal zahrahu ila rahilatihi. Ya Sayyidina Bilal ini ya ketika menjaga dia sambil duduk-duduk. Kemudian dia nyender. Ya ketika dia nyender akhirnya ketiduran. Jadi dia nyender, akhirnya sama-sama ketiduran. Faghalabathu ainahu, maka dua matanya Sayyidina Bilal pun mengalahkan dia. Maksudnya benar-benar pules dia. Semuanya jadi tidur semua, enggak ada yang bangun ini. Fanama, dia pun kemudian Sayyidina Bilal pun tidur. Fastayaqadha Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun terbangun. Jadi kalau dalam riwayat yang lain, yang bangun pertama itu Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq bangun. Udah panas matahari, udah mulai waktu duha. Sayyidina Umar dikatakan ya, itu bangun yang kelima kali ya, orang yang kelima. Semuanya kaget ya bahwa mereka semuanya enggak dapat sholat subuh. Maka waqad tala'a hajibu syamsi, dan telah muncul panasnya matahari. Jadi matahari udah panas ya. Faqala ya Bilal aina ma qulta, wahai Bilal, katanya kamu mau bangunin saya. Ya bagaimana sih kamu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala wa ulqiyat alayya naumatun mithluhu qattu. Ya Rasulullah, yang menimpa pada saya, yang menimpa kalian itu menimpa saya juga. Maksudnya ya agak ngeles sedikit nih. Yang terjadi pada kalian semua ya pada ketiduran, saya juga jadi begitu juga nih, sama bareng-bareng ya. Jadi agak ngeles sedikit. Kan udah janji tadi ya. Ya ini pelajaran ya, sebagai pelajaran. Maka apa yang terjadi? Kata Rasulullah ya, Rasulullah mengatakan qala innallaha qabada arwahakum. Kata Rasulullah ya, Rasulullah enggak marah. Sesungguhnya Allah menggenggam daripada roh-roh kalian. Hina sya'a, kapan Allah mau. Waraddaha, dan juga Allah mengembalikan alaikum kepada kalian hina sya'a, kapan Allah mau. Ya Bilal, wahai Bilal, kum, bangun. Fa'adzin, maka azanlah ya. Rasulullah suruh azan untuk sholat subuh ya, bin nasi, kepada manusia, bis sholati fatawaddu'a. Jadi Sayyidina Bilal ya bangun, semuanya bangun ketiduran, akhirnya bangunlah mereka pada waktu lewat daripada subuh ya, siangan ya. Subuhnya kesiangan, subuhnya sih nggak kesiangan, kitanya yang kesiangan ya. Subuh kan nggak pernah siang, yang kesiangan orangnya ketiduran ya, subuhnya nggak pernah siang. Akhirnya disuruh azan. Ini apa hikmahnya? Jadi kalau namanya orang mau sholat berjamaah, mau sholat wajib, itu ada kesunahan azan dan qomat. Tetap walaupun kodok, kecuali nanti perempuan. Kalau jamaah perempuan itu dikatakan dia, kalau jamaah perempuan sama perempuan dia sunahnya qomat langsung. Kalau jamaah laki ada azan dan qomat, walaupun jam 2, walaupun kodok ya, azan dan qomat. Kemudian boleh enggak diringkas? Menurut ulama fikih boleh diringkas ya, tapi yang diringkas tuh azannya, jangan qomatnya. Kalau kita kan biasanya qomat, udah maju qomat langsung begitu kan. Padahal kalau bisa azan, walaupun boleh aja qomat, sunahnya azan dan qomat. Kalau mau ringkas paling utama adalah azan, bukan qomat, kecuali jamaah perempuan, kecuali ya dalam jamaah qashar. Jamaah itu ketika dari sholat 1 ke sholat 2, maka disunahkannya nggak pakai azan, kelamaan, langsung qomat, langsung sholat kedua. Tapi selain itu, selain jamaah qashar, selain jamaah perempuan, maka tetap kalau mau sholat wajib ya, walaupun di rumah ya, sholat sendiri di rumah, itu tetap sunahnya ada azan dan qomat. Kalau kita mau ringkas, maka sunahnya adalah ambil azannya, bukan qomatnya. Tapi kalaupun mau azan, mau qomat aja ya nggak apa-apa juga, tetap dapat kesunahan, tapi sunah yang paling bawah begitu. Kemudian hikmah yang berikutnya adalah ini ya, dari dalil bahwa sholat wajib kalau ditinggalkan wajib qada. Sholat wajib ditinggalkan wajib qada. Nah, ini dalilnya. Jadi ada yang mengatakan sholat wajib nggak wajib diqada, cukup taubat. Ini salah. Sepakat 4 madhab bahwa sholat wajib yang ditinggalkan ini wajib diqada. Dalam kaidah usul fikih ada kaidah al-qada'u bi amrin jadid. Qada ini harus ada perintah, harus ada nas. Dan ini nasnya. Jadi tidak bisa semua ibadah kita qada kecuali ada nasnya. Maka yang bisa diqada sholat wajib. Puasa diqada.
Ya puasa ada kodoknya. Kemudian apalagi sholat qobliyah ba'diyah ada kodoknya juga. Rasulullah pernah ketemu dengan tamu, habis sholat zuhur ketemu tamu, sehingga saking lamanya Rasulullah ngobrol sampai waktu asar masuk. Setelah masuk asar Rasulullah jadi nggak sempat qobliyah ba'diyah zuhur. Tidak sempat ba'diyah zuhur. Akhirnya setelah sholat asar Rasulullah masuk ke kamar. Rasulullah sholat sunnah. Kemudian ditanya oleh istri beliau, apa yang kau lakukan ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, saya tadi sibuk menerima tamu sehingga ketinggalan sholat ba'diyah zuhur, dan sekarang saya kerjakan. Berarti sholat ba'diyah ada. Ya. Tapi kalau yang tidak ada nasnya tidak boleh. Sholat duha ada kodok? Nggak ada. Kalau tahajud ada. Apalagi puasa sunnah ada kodoknya? Nggak ada kodoknya. Ya, kecuali puasa Syawal yang dia terpaksa membuka karena dijamu tamu, ada dalilnya. Jadi ketika ada sahabat lagi masuk ke rumah orang, kemudian dijamu sebagai tamu, dia lagi puasa, ya disuruh sama Rasul buka aja, ya bukan nanti diteruskan, maksudnya diteruskan dikodok boleh, karena dia meninggalkan puasa Syawal karena uzur, maka nanti di luar Syawal pun masih boleh dilakukan kalau dia nggak sempat bulan Syawal. Ada qada, tapi kalau yang tidak ada nasab tidak boleh. Jadi al-qada bi amri jadid. Maka ketika itu ada seorang sahabiah yang bertanya pada Sayyidah Aisyah, "Ya Aisyah, bagaimana masalah haid dan nifas ini? Apakah qada puasa dan sholat ya buat orang yang nifas dan haid?" Maka kata Aisyah, "Kunna nu'maru bi qada'is siyam wa la nu'maru bi qada'is shalah." Kita ini ada perintah mengqada puasa Ramadan yang kita tinggalkan sebab haid, sebab nifas. Tapi tidak ada perintah untuk mengqada salat ketika nifas dan haid. Maka kesimpulannya apa? Kalau nggak ada perintah jangan dikerjakan. Ya kalau ada perintah baru. Kayak ada orang disuruh datang ke rumah jam 7 malam, datang nggak? Saya undang jam 7. Jam 10 dia datang. Itu bagaimana kalau begitu? Ya udah lewat, acaranya udah habis ya. Jadi udah nggak ada, kecuali tuan rumah mengatakan nggak apa-apa, jam 10 datang aja. Berarti ada perintah baru ya. Paham? Lah inilah seandainya Rasulullah SAW tidak melakukan sholat ini, sholat subuh, maka sholat wajib ini tidak ada qada. Karena ini ada dilakukan Rasulullah, maka menjadi dalil bahwa sholat wajib itu wajib diqada. Ya Ustaz, bagaimana dengan ada hadis yang mengatakan bahwa sholat sunnah itu bisa menambal sholat fardu? Iya memang betul, sholat sunnah itu bisa menambal sholat fardu. Sholat fardunya ada. Ibarat kita punya baju nih, baju kita punya baju bolong-bolong, bisa ditambal kan? Kalau punya baju, kalau kita nggak punya baju bagaimana? Mau ditambal apa yang tambal? Bajunya nggak ada. Ya, itulah ibaratnya sholat sunnah menambal daripada dan wajib. Bahkan di dalam kitab Fathul Muin disebutkan tentang masalah qada salat. Ya, kalau orang meninggalkan salat dengan sengaja, kemudian dia bertobat, maka tinggalkan salat sunnah. Salat sunnah percuma diganti dengan salat wajib. Kenapa? Ibarat ada orang punya duit, punya utang jatuh tempo, dia mau sedekah, maka sedekah dulu apa bayar utang dulu? Bayar utang dulu. Kan bisa minta maaf, utangnya bayar. Maaf Pak, saya belum bisa bayar. Ya, nggak apa-apa, saya maafin. Tapi utangnya kapan bayarnya? Masa minta maaf doang ya? Maka dari sinilah dalil bahwa ya puasa, sholat itu ada kodoknya. Nah, ini disepakati oleh 4 mazhab, baik mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki dan Hambali berdasarkan kisah daripada Rasulullah pulang daripada Khaybar. Ya, jadi kita ambil kisah, ambil hikmahnya bahwa qada puasa, qada salat itu ada nasnya, termasuk qada haji, zakat ya. Kemudian beberapa salat sunnah seperti tahajud itu ada sunnahnya, salat witir itu ada sunnah qada ya. Kemudian apalagi puasa sunnah Syawal yang dia meninggalkan karena uzur itu boleh diqada. Ya, tapi kalau tidak ada nasnya maka tidak ada qada. Apa yang tidak ada nasnya? Ya, termasuk salat qobliyah ba'diyah itu ada nasnya. Yang tidak ada nasnya salat duha, apalagi salat salat mutlak ya, salat tarawih enggak ada qada. Ustaz, saya sibuk Ustaz, enggak bisa tarawih, nanti habis Syawal aja, kata begitu ya. Ya, padahal kata Nabi, orang yang orang yang melaksanakan salat malam Ramadan iman dan wahtisaban, dengan iman dan mengharap ridha Allah, itu Allah akan ampuni dosanya ya, dosanya Allah akan ampuni. Maka kata
Nabi, saya didatangin Jibril. Jibril datang, ya Rasulullah, celaka orang yang lewat Ramadan tidak diampuni dosanya. Maka aku akan mengatakan amin. Ya, jadi dia Ramadan enggak puasa, terus enggak apanya, enggak puasa juga enggak apa, enggak Ramadan, enggak sholat malam, enggak sholat taraweh lah sekarang. Ya, sholat qiyamul Ramadan. Maka udah dijamin itu oleh Rasulullah, orang yang sholat taraweh, ya orang yang sholat malam dalam Ramadan, orang yang puasa Ramadan, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sehingga kalau dia tidak melaksanakan, apa yang terjadi? Dia lewat Ramadan tapi tidak diampuni. Yang kedua, kata Rasulullah, saya didatangin Jibril. Jibril berkata, ya Rasulullah, celaka orang yang punya orang tua tapi orang tua tidak menyebabkan dia masuk surga. Ya, maka Rasulullah katakan amin. Ya, begitu. Jadi ada orang tua, kita penting sekali minta doa ridho orang tua. Ya, apalagi nenek-nenek itu biasanya senang sama cucunya didoain. Ya Allah, ini cucu saya semoga jadi orang sukses, kemana-mana naik mobil, kemana-mana bawa duit segepok, katanya. Akhirnya dia jadi kenek mobil. Kata bang, emang apa jadi kenek bang? Ini nenek saya doainya terlalu spesifik, jadi saya jadi kenek. Ada kisah orang masuk ke gua, 3 orang. Salah satunya dia bilang, ya Allah, dia biasa kalau pulang dia akan bikin makanan buat orang tuanya, dia akan menyediakan susu. Ya kebetulan pada suatu hari dia itu kemalaman nyari kayu bakar di hutan. Sampai di rumah orang tuanya udah tidur. Akhirnya dia bikin roti, dia bikin susu, dia nunggu orang tuanya bangun. Anaknya nangis minta makan, dia nggak kasih. Ya pokoknya kalau kita makan sisa orang tua, nanti belakangan. Sampai akhirnya orang tua saya bangun, saya kasih makan, saya kasih susu, baru kami sekeluarga makan. Ya Allah, jika itu kebaikan, maka bukakanlah pintu gua. Apa yang terjadi? Guanya kebuka. Kenapa? Karena dia mementingkan orang tua dari segala-galanya, dari anak istrinya. Ini penting. Ada orang, ya, dia kalau makanan udah nggak doyan, sisa-sisa dikasih bapak ibunya. Udah nggak doyan, kasih bapak, kasih ibu, bawain itu sama bapak ibu. Jadi sisa. Kebetulan dia kejebak di lift. Dia doa, ya Allah, saya kalau punya sisa makan saya kasih orang tua saya. Itu pintu lift nggak bisa kebuka, tambah keras dia, nggak bisa dibuka. Ngapa? Yang sisa-sisa dikasih orang tuanya, bukan yang bagus-bagus. Ya, wah pentingnya kita berbakti pada orang tua. Yang ketiga, kata Rasulullah, celaka orang yang engkau disebut nama tapi dia tidak berselawat atasmu. Maka kata Rasulullah, amin. Ya, maka penting kita berselawat pada Rasulullah SAW. Kita kalau selawat itu man shalla alayya salatan, barang siapa yang selawat kepadaku satu aja, sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan berselawat berapa? 10 kali. Ya kita sallallahu, yang pendek aja ya, sallallahu itu 5 kali. Udah 50 itu. Allah berselawat kepada kita 50. Kalau kita istighfar astagfirullah 5, baru dapat 5. Kita selawat, maka banyak selawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, kan silakan yang mau bertanya. Ya, gimana? Ya, sholat di kendaraan, bagaimana caranya gitu? Dalam hadis di kitab Bulughul Maram dijelaskan tentang sholat sunnah, ada sholat wajib. Jadi dikatakan bahwa kalau sholat di kendaraan, ya, Rasulullah, ya, bahkan Sayyidina Abdullah bin Umar itu sering sholat kendaraan. Tapi ini sholat sunnah. Sholat sunnah itu boleh di kendaraan. Bagaimana kiblatnya? Kiblatnya hanya ketika takbir pertama, angkat tangan takbir ihram, kiblat. Setelah itu wajahnya menghadap ke arah kendaraan. Arah kendaraan itu adalah kiblat, pengganti daripada kiblatnya yang asli ketika dalam perjalanan. Ya, dia jalan terus. Itu kalau dalam kendaraan. Kalau dia sholatnya jalan sambil sholat, boleh nggak boleh? Kalau sholat sunnah, kalau sholat wajib nggak boleh sambil jalan. Ya, dia jalan. Nanti ketika ruku sampai sujud dia ke kiblat lagi. Habis itu setelah itu berdiri jalan lagi. Begitu terus kalau sholat dalam keadaan berjalan. Ini khusus sholat sunnah. Ya, sholat sunnah boleh dalam. Kemudian boleh nggak kalau duduknya miring? Sholat sunnah duduknya miring kayak neko pabun itu. Nggak sah. Jadi yang duduknya miring nggak sah karena pengganti kiblat arah
arah depan. Maka yang sholat sunnah misalnya sholat duha di Kopabun, dia duduknya di depan samping supir. Ya kalau dia duduknya di samping kan duduknya samping miring, nggak sah sholatnya. Tetapi ketika Rasulullah SAW itu ya melaksanakan sholat wajib, maka beliau akan turun dari kendaraannya dan menghadap kiblat dari awal sampai akhir. Jadi kalau sholat wajib harus menghadap kiblat dari awal sampai akhir. Sehingga kalau tidak bisa melakukan itu dalam sholat wajib, maka dalam Imam Madzhab Syafi'i ada namanya sholat lihurmatil waqti, sholat menghormati waktu, sholat untuk menjaga waktu saja. Tapi sholat karena nggak sempurna, maka sholat ini nanti kalau udah sampai rumah harus dikodok, tapi nggak dosa. Dan ini juga kalau dia nggak sempat berwudu, nggak ada tayamum dalam perjalanan, ini boleh. Pokoknya sholat aja nggak pakai wudu, nggak pakai tayamum, menghadap mana aja naik kereta, ya. Yang penting nanti udah sampai tempat di kodok, namanya lihurmatil waqti. Kenapa? Karena tidak pernah Rasulullah melaksanakan sholat fardu kecuali beliau akan menghadap kiblat, ya, menghadap kiblat dari awal sampai akhir. Kecuali apa? Ada yang dikecualikan, namanya sholat syiddatul khauf, sholat yang banget takutnya. Ya, sholat yang banget takutnya itu boleh tidak menghadap kiblat. Itu contohnya dalam perang. Perang sudah ketemu musuh, lagi megang pedang. Dalam keadaan dia sholat, jangan dibatalin, main pedang terus sambil sholat. Ya, yang penting dia jangan kentut. Ya, kalau kentut batal. Ya, lagi main pedang, tut ya batal. Ya, ulang sholatnya ya. Pokoknya begitu, jangan ngomong. Pokoknya baca semampu dia, menghadap apa aja. Yang kedua contohnya lagi sholat gempa bumi. Ya, jangan dibatalin. Itu udah mau rubuh tuh, kabur dia keluar, sholat lagi, menghadap kiblat lagi. Ya, waktu gempa bumi kabur, batal enggak batal. Ya, karena sholat wajib itu jangan dibatalkan. Ya, la tubtilu a'malakum, janganlah kalian membatalkan amal kalian. Ulama mengatakan ayat ini ya perintah atau larangan membatalkan amal. Maka kalau amalnya berupa amal wajib, amalnya wajib, maka tidak boleh dibatalkan sama sekali kecuali ada uzur. Kalau kita sholat wajib batalin haram, ya, kecuali ada uzur tadi. Uzurnya misalnya contohnya takut membahayakan dirinya, ya, takut gempa segala macam boleh. Kemudian kalau amalannya sholat sunnah atau puasa sunnah, bolehkah kita batalkan? Boleh, ya, karena yang namanya ibadah sunnah itu semua kita, ya. Kita misalnya lagi udah anak-anak puasa, ya, di rumah istri lagi masak enak banget gitu ya. Ya, akhirnya dia tergoda, akhirnya dia batalkan puasanya, boleh. Tapi kalau sholat puasa wajib itu nggak boleh dibatalkan kecuali karena ada uzur, haram membatalkan. Maka kalau memang bisa dia lagi sholat gempa bumi, dia keluar dulu, kemudian dia terusin, nggak apa-apa. Itu namanya sholat syiddatul khauf. Dan sholat syiddatul khauf boleh tidak menghadap kiblat. Kalau bukan syiddatul khauf, maka harus menghadap kiblat dari awal sampai akhir. Kalau tidak, maka sholatnya tidak sempurna, tidak sah, harus diulang, ya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, gimana? Kalau sudah ada tahajud, kan ada yang 4, ada 6, ada 4, ada 2. Bagaimana kodoknya, Ustaz? Ya. Ya begini. Sebetulnya kalau kita melihat daripada hadisnya Aisyah itu kan Rasulullah di luar Ramadan, dalam Ramadan sholat 4-4-3, ya, seperti formasi bola itu 4-4-3, ya. Tapi ada hadis lain, Rasulullah berkata dalam hadis yang sahih, sholatul lail masna, sholat malam itu dilakukan 2-2. Oke? Ini. Lah, ini hadis sama-sama sahih ini. Maka menurut kaidah fikih, usul fikih, bahwa dalil, ya, dalilul aqwal muqaddamun ala dalilul af'al. Dalil perkataan itu harus didahulukan daripada perbuatan. Apa alasannya? Alasannya begini. Kalau perbuatan itu bukan langsung dari Nabi. Misalnya Aisyah melihat Rasulullah sholat, kemudian Aisyah menyimpulkan, oh sholatnya begini loh, Rasulullah sholatnya 4-4-3. Itu karena bukan langsung dari sumbernya. Sedangkan kalau perkataan itu langsung sumbernya satu dari Rasulullah langsung. Rasulullah mengatakan sholat malam dilakukan 2-2. Sholat lail masna. Maka yang paling kuat perkataan daripada perbuatan. Beda dengan bab nasihat nih. Kalau nasihat nih ya lisanul hal afsah min lisanil maqal. Lisan hal perbuatan itu lebih tajam daripada perkataan. Orang nyuruh sholat dia nggak sholat, ya nggak kepake.
Ini babnya bab nasihat. Tapi kalau bab dalil, bab hukum, perkataan harus lebih dahulu daripada perbuatan. Maka ulama mentakwilkan ini salat yang 4-4-3. Ditakwilkan apa? Istirahat. Dilakukan 2-2-4 istirahat. Makanya terjadi sekarang seperti tarawih kan 4-4 istirahat dulu. Ya kalau orang Mekah istirahatnya dia tawaf. Jadi tetap dilakukan 2 sebagaimana perkataan Nabi. Kemudian setiap 4 rakaat istirahat dulu. Kalau mau ngopi ya ngopi dulu bentar ya, ngopi dulu, kopi break ya. Habis itu lanjut lagi. Boleh nggak? Boleh. Ya, ada yang mengatakan bahwa kopi itu bahkan minumannya para wali. Wali-wali dulu kalau mutolaah ya belajar, kemudian sholat ngantuk ngopi lagi, sholat lagi, nggak apa-apa ya, mendukung ya. Tapi kopi pahit sehat ya, kopi pahit jangan yang manis ya, begitu ya. Jadi itulah yang dilakukan oleh Rasulullah kata ulama. Jadi hadis yang 2 rakaat sama 4 digabungkan jadi 1, akhirnya hadis yang 4 ditakwil. Maksudnya dilakukan 2-2 istirahat 4. Terus bagaimana? Kalau kita 4-4 sah nggak? Ya sah. Tapi nggak mendapatkan keabdalan. Apa dalilnya? Ya ajruki biqadri ta'at. Rasulullah mengatakan pada Aisyah, ya Aisyah, kamu akan mendapatkan pahala ya sesuai dengan rasa capeknya kamu. Maka ulama mengatakan maka na aktsara fi'lan kana aktsara fadlan. Banyak perbuatan maka banyak fadilahnya. Kalau kita langsung 4, ya kalau langsung 4 berarti kan kita tahiyatnya cuma sekali. Kemudian salamnya sekali. Salam kan pahala. Kemudian niatnya pun sekali. Tapi kalau dilakukan 2-2 berarti dalam 4 rakaat itu ada 2 kali niat, ada 2 kali tahiyat, ada 2 kali salam, dan ada 2 kali bacaan sholawat segala macam yang dalam tahiyat. Maka pasti pahalanya lebih banyak. Maka kalau kita lakukan 2-2 kata ulama lebih utama daripada 4 langsung. Tapi kalau kita mau langsung 4 bagaimana kita? Ya, kalau kita langsung 4 pagi-pagi kita mau kita mau kodonya 4 karena kita ketiduran kalau tahajud ya boleh-boleh saja. Ya sah aja. Ya, kecuali nanti sholat tarawih. Nanti sholat tarawih Imam Nawawi berbeda pendapat ya. Sholat tarawih nggak boleh langsung 4, harus 2-2 karena kalau 4 langsung itu menyerupai sholat isya. Sholat isya berjamaah ya 4 juga, kemudian sholat tarawihnya dijalankan bersama 4 juga. Imam Nawawi mengatakan nggak boleh, nggak sah ya, karena memang yang dilakukan oleh sahabat Umar dan disetujui oleh seluruh sahabat pada zamannya itu, mereka melaksanakan 2-2 sampai selesai seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup ya? Ya. Ada lagi ya? Cukup ya, insyaallah ya. Untuk selanjutnya kita akan sedikit membahas tentang kisah Isar ya, bagaimana pengorbanan sahabat, bagaimana mengalahnya mereka dengan urusan duniawi, dan untuk urusan agama mereka berlomba-lomba dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi ba'ana bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabati lana fi dinina tawassalna bi ta'allumi tawassalna bi ta'limi anta rizqana wasi'ah wa anta rizqana amanna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajmain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.